Hello football lovers, kembali lagi di channel Bolaku. Kali ini kita akan menyajikan info-info seputar sepak bola Indonesia, terbaru dan terlengkap untuk Anda. Uji coba Timnas U16 bakal hadapi SBB Uni di Bekasi. Pelatih Timnas Indonesia U16, Bima Sakti, mengatakan skuad besutannya akan menggelar pertandingan uji coba melawan tim asal Bandung di Stadion Patriot Bekasi Jumat hari ini. Klub yang bakal dihadapi skuad berjuluk Garuda Asia ini adalah Sekolah Sepak Bola SSB Uni. Uji tanding ini bagian dari materi training camp TC alias pemusatan latihan Timnas Indonesia U16 di Bekasi yang sudah dimulai sejak 9 Agustus 2020. Tentu ini dilakukan untuk mengukur kemampuan pemain sebelum tampil di Piala Asia U16 pada November mendatang. Apalagi pada pemusatan latihan kali ini, Bima Sakti memanggil 12 pemain baru yang tak pernah dipanggil Timnas untuk seleksi sebelumnya. TC Timnas U16 ini diikuti oleh 30 pemain. Bima Sakti mencari komposisi terbaik skuadnya untuk diboyong di Bahrain mengikuti Piala Asia. Mantan arsitek Timnas Indonesia senior ini berharap pemusatan latihan sekarang lebih optimal dibandingkan sebelumnya. Apalagi Piala Asia U16 2020 semakin dekat. Pada Piala Asia U16 2020, Timnas Indonesia U16 berada di grup neraka bersama Jepang, Arab Saudi, dan Cina. Pemain Vietnam diserang netizen Indonesia setelah remehkan Timnas Indonesia. Gelandang Vietnam Van Duk diserang warganet selepas melontarkan komentar negatif kepada Timnas Indonesia. Tidak hanya Timnas Indonesia, Van Duk juga memberikan penilaian buruk kepada Timnas Malaysia. Sikapnya terhadap Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia tersebut membuat para netizen geram. Tidak sedikit warganet pecinta sepak bola baik dari Timnas Indonesia ataupun Timnas Malaysia menyerang akun media sosial Instagram milik Van Duk. Van Duk memang tidak bisa membela Timnas Vietnam hingga game week kelima grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Pasalnya pilar andalan Timnas Vietnam tersebut dikabarkan sedang dalam pemulihan cedera. Meski belum bisa tampil berseragam Timnas Vietnam, Van Duk optimis kalau negaranya bisa lolos ke babak berikutnya. Timnas Vietnam kini menempati posisi puncak klasemen grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia dengan mengoleksi 11 poin dari hasil 3 kemenangan dan 2 hasil imbang. Sosok kelahiran 11 April 1996 tersebut memberikan penilaian terhadap 3 lawan dalam pertandingan sisa grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia yang akan dijalani oleh Timnas Vietnam. Tim besutan Park Hang-seo itu masih memiliki 3 pertandingan, yakni melawan Malaysia, Indonesia, dan Uni Emirat Arab. Menurut Van Duk, Timnas Uni Emirat Arab menjadi lawan tersulit yang akan dihadapi Timnas Vietnam. Sementara itu Van Duk menilai kalau Timnas Malaysia dan Timnas Indonesia bukan lawan yang sebanding dengan Timnas Vietnam saat ini. Sebenarnya di 3 pertandingan sisa, yang sulit adalah yang terakhir melawan Uni Emirat Arab. Malaysia dan Indonesia sama-sama tenggelam dalam kualitas dibandingkan Vietnam saat ini, ujar Van Duk. Menyusul penilaian tersebut, tidak sedikit netizen yang menyerang akun Instagram Van Duk @vanvanduk.official. Berikut beberapa komentar yang diambil dari laman Instagram Van Duk. Pada media Inggris, Simon McManamy cerita susahnya jadi pelatih di ASEAN. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Simon McManamy, bercerita tentang susahnya menjadi pelatih sepak bola di wilayah Asia Tenggara. Simon McManamy termasuk pelatih yang kenyang pengalaman di Asia Tenggara. Pelatih asal Skotlandia itu sudah menjadi juru taktik di banyak tim di ASEAN selama kurang lebih 10 tahun. Simon mendapat panggilan melatih Timnas Filipina pada 2010, setelah sebelumnya hanya menjadi asisten pelatih Worthing, klub yang bermain di Liga Amatir di Inggris. 1 tahun berikutnya, Simon membuka karirnya di Liga Vietnam dengan menjadi nakoda klub Dong Tan Long An. Pada tahun yang sama Simon diangkat menjadi pelatih Mitra Kukar dan memulai petualangan di Indonesia hingga akhirnya menjadi pelatih Timnas Indonesia pada 2019. Kepada media asal Inggris, The Press and Journal, Simon bercerita tentang susahnya menjadi pelatih di wilayah Asia Tenggara. Menurutnya kunci sukses menjadi pelatih ASEAN adalah punya sikap ikut arus. Sebab tanpa prinsip itu, seorang pelatih akan sulit dinamika dengan pihak-pihak yang punya kuasa dan uang. Kamu harus punya sikap ikut arus di sana. Jika kamu cerewet tentang hal-hal kecil, kamu akan dipecat dengan cepat karena orang-orang tidak mau bekerja denganmu, ucap Simon. Pihaknya yang punya uang di belahan dunia yang ini punya ego yang tinggi, dan jika kamu jadi masalah buat mereka, mereka akan membuangmu, kata Simon. Simon juga mengatakan bahwa banyak pelatih dari Eropa kesulitan memulai karir di ASEAN.
Kebanyakan dari mereka gagal memahami perbedaan budaya, sehingga kerap gagal membangun karir yang baik. Simon sendiri tidak bisa dikatakan sebagai pelatih yang punya karir cemerlang selama berada di Asia Tenggara. Sementara karirnya sebagai pelatih timnas, baik timnas Filipina dan timnas Indonesia, Simon belum pernah menyumbangkan gelar juara apapun. Dia justru harus mendapat malu saat mengalami 5 kekalahan di kualifikasi Piala Dunia 2022 bersama tim Garuda, yang juga membuatnya dipecat oleh PSSI. Capaian tertingginya selama berkarir di ASEAN adalah menjadi juara Liga 1 2017 bersama Bayangkara FC. Pada musim yang sama, Simon juga didaulat sebagai pelatih terbaik di Liga 1.